Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsid di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapaian. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. 1. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. 2. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. 3. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, di sana terdapat tabel ya, anggota keluarga dengan kegemarannya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Misalnya ayah gemar bermain bola, kemudian ibu gemar memasak, kakak gemar menyanyi, kamu gemar membaca buku cerita, dan adik gemar menggambar. 4. Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada di dalam keluargamu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah belajar sikap toleransi akan perbedaan, kemudian belajar menghargai dan menerima perbedaan, lalu belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan, serta mempelajari hal atau kegemaran baru. 5. Tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah dengan mengetahui keragaman kegemaran maka anggota keluarga akan lebih mengenal karakteristik masing-masing. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan
seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Beratan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung perkembangannya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama produksi, contohnya pertanian, peternakan, industri, dan kerajinan. Kemudian untuk distribusi yaitu pengiriman, penyimpanan, dan perdagangan. 2. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah produksi, contohnya pekerjaannya petani, peternak, karyawan, dan pengrajin. Kemudian distribusi, contohnya pedagang, supir, kuli angkut, dan kurir. Untuk konsumsi, misalnya sebagai food blogger atau traveler. Ayo mengamati. 1. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu. 2. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. 3. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. 4. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom ya, kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk yang pertama, produksi, yaitu contohnya misalnya pengrajin tempe, petani, peternak kambing, dan perajin genteng. Untuk distribusi bisa pedagang sayuran, sopir, dan kuli angkut. Lalu untuk konsumsi, contohnya membeli pulsa, aplikasi online untuk memesan makanan, berbelanja secara langsung atau tidak langsung, dan mencukur rambut di tukang cukur rambut. Kemudian B, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Ya, kita coba lengkapi. Yang pertama, untuk produksi itu ada petani, perajin, dan peternak. Kemudian distribusi ada pedagang, sopir, dan kuli angkut. Untuk konsumsi bisa penjual pulsa, tukang cukur, dan pedagang. 5. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kegiatan ekonomi di lingkunganku sangat beragam. Kegiatan ekonomi di lingkunganku dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita. Contoh tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berlatih. 1. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. 2. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami dan istri. Kemudian mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena alur cerita lebih banyak berfokus pada suami dan istri, ditandai dengan banyaknya peristiwa mereka dalam cerita. Kemudian C. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh tambahan pada cerita tersebut adalah penduduk desa. Kemudian D. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
karena penduduk desa diceritakan hanya sedikit dalam alur cerita dan memiliki fungsi memperkuat karakter tokoh utama. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.